Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Bagaimana dengan kelompok yang diam saja untuk penamaan sifat Allah, mempunyai tangan, betis, dan seterusnya? Apa yang dimaksud diam saja? Tidak menyampaikan bahwa Allah memiliki betis, memiliki tangan, dan seterusnya, berarti menyembunyikan ayat, menyembunyikan ilmu. Ya tentu akan ditanya oleh Allah. Apalagi kalau dia sampai ditanya, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, dia tahu tapi dia tidak mau jawab, dia sembunyikan dengan alasan tertentu, mungkin takut dia tidak dipakai lagi, takut nanti tidak diundang lagi, takut nanti si fulan tersinggung, takut begini, takut terancam akan dikendali dengan kendali dari neraka, ancaman berat. Maka sampaikan. Urusan dia terima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita yang menyampaikan. Betul-betul itu urusan dia dengan Allah. Sampaikan apa adanya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diteruskan oleh para sahabat, dakwah betul-betul hanya menyampaikan, beginilah Islam. Gak ada sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai a'immatul arba'ah berdakwah dengan pelan-pelan, apa maunya si mad'u, apa maunya yang didakwai. Mereka sukanya apa, kita ikuti. Ya, walaupun itu maksiat, musik misalnya, udah ikut-ikutan. Gak ada dakwah seperti itu. Seolah dia mengatur keberhasilan dakwah. Biarkan Allah yang mengatur keberhasilan dakwah. Jangankan kita yang bukan nabi, bukan rasul. Nabi saja ada yang berdakwah, gak ada nabi dakwahnya salah, pasti benar. Gak ada nabi dakwahnya tidak bijaksana, pasti bijaksana. Gak ada nabi yang dakwahnya tidak santun, pasti santun. Ya. Dapat gak sampai 10 orang ruhaid, ya. Ruhaid itu antara 3 sampai 9, mungkin 8 orang. Ini pun dalam bentuk tasghir, rohtun kan mestinya dibikin tasghir ruhaid, mungkin cuma 4 atau 5, ya. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nabi. Karena apa? Ya maunya Allah. Bukan karena si nabi ini tidak benar dakwahnya, kurang bijaksana, kurang rahim, kurang santun. Nggak mungkin. Nah, maka tidak usahlah dengan bumbu-bumbu segala macam yang haram itu. Sampaikan apa ada. Hak-hak, batil-batil. Sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Serahkan kepada Allah. Apakah termasuk perbedaan akidah yang bisa ditolerir ketika ulama berbeda pendapat tentang surga yang dimasuki oleh orang yang beriman nanti sama dengan surganya Nabi Adam yang dulu? Iya, ini masalah akidah ya. Ini masalah. Ya bukan masalah akidah ketika sebuah kesalahan ya tidak bisa ditolerir. Maksudnya tidak ditolerir apa sih? Kita tidak ikut-ikutan kan begitu. Kita tidak ikut mendakwakan kan begitu. Apa yang dimaksud tidak ditolerir itu lalu kita diamkan dia? Kalau perlu kita sakiti dia, kan tidak seperti itu. Apa yang dimaksud tidak ditolerir? Artinya begini, ketika kita yakin bahwa ini sebuah kesalahan, mau akidah, mau tauhid, mau ibadah, ya tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita dakwahkan. Kalau kita bisa bicara, ya tidak boleh kita diam. Walaupun masalah fikih, bukan masalah akidah. Taruhlah ada saudara kita ketika tasyahud tidak menunjuk dengan jari, diam saja, ini sebuah kesalahan.
Apa boleh ditolerir karena ini bukan masalah akidah? Ya enggak. Artinya jangan diikuti, jangan nggak enak mengatakan itu salah, ya. Apalagi ikut mendakwahkan dan seterusnya, ya. Bagaimana kalau anak-anak akhwat wanita sudah balik ikut camping di luar kota tanpa mahram? Ya jelas haram, ya. Tanpa mahram jelas haram, ya. Enggak main-main. Taruhannya apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. La tahillu li imratin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Antusafira salasata layalin, untuk bersafar 3 hari 3 malam. Fi riwayatin 2 hari 2 malam. Riwayat lain 1 hari 1 malam. Wa laisa ma'aha dzu mahramin, tanpa seorang mahram. Tidak halal, ya haram. Apapun tujuannya, mau camping, mau jalan-jalan, mau haji, mau umrah, semua bentuk safar wajib bersama mahram, ya. Bagaimana kalau pindah mukim? Artinya mukim di Jakarta, setelah ini akan pindah mukim di Surabaya. Nah, ketika pindah mukim di Surabaya tanpa mahram, bolehkah? Boleh. Kan bukan safar lagi. Safar itu kan 3 hari, seminggu, 10 hari, mungkin 1 bulan, habis itu balik lagi, gitu. Ini bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, kan nggak mungkin safar 5 tahun, 6 tahun, ya, di Surabaya. Nah, maka hari pertama dia di Surabaya tanpa mahram, bolehkah? Ya boleh, kan sudah bukan safar lagi. Nah, cuman perjalanan dari Jakarta ke Surabaya harus ditemani oleh mahram, ya. Seperti beberapa anak-anak kita yang mesantren di Surabaya, mesantren di Jogja dan seterusnya, ya nggak masalah. Kan begitu sampai ke pesantrennya kan sudah tidak safar lagi. Yang safar adalah di perjalanannya. Kecuali ketika di Jogja itu cuman setengah bulan misalnya, kemudian habis itu balik lagi ke Jakarta, maka selama setengah bulan itu ya safar. Safar itu bukan mukim. Kan nggak mungkin mukim setengah bulan, mukim 1 bulan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.